Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini Ustadz Kulcu akan membacakan aswaja di bab sejarah kelahiran ahli sunnah wal jamaah sebagai firqah dalam Islam. Setelah Rasulullah wafat, agama Islam tersebar luas ke seluruh Jazirah Arabia. Bangsa-bangsa yang semula telah memiliki agama dan keyakinan tertentu kemudian masuk Islam. Di antara mereka yang berkeinginan memasukkan ajaran dan keyakinan mereka ke dalam ajaran Islam, akibatnya muncul aliran-aliran sesat yang mengancam kemurnian ajaran agama Islam. Setelah aliran-aliran itu muncul karena perselisihan politik yang terjadi pada akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, perselisihan politik tersebut berlanjut pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada akhir pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib muncul dua aliran atau golongan yang saling berlawanan, Syiah dan Khawarij. Golongan Syiah yang mengagungkan Sayyidina Ali, sedangkan Khawarij sangat mencintai membencinya. Jadi memang tulisannya teman-teman, ini bukan bahasa Latin ya, tulisannya bahasa Arab, tulisan Hijriyah atau Hijaiyah yang ditulis pegon. Jadi kalau tidak mudah membaca ini teman, bukan Latin. Ini, nah ini tidak Latin, bukan Latin ya. Jadi agak bingung kalau tidak bisa baca pegon ya. Ini saya ulangi dari ini. Sedangkan Khawarij sangat membencinya dan bahkan ada yang mengkafirkannya. Kemudian muncul golongan Murji'ah yang mengambil jalan tengah dan tidak melibatkan diri dalam pertentangan politik. Pada perkembangan selanjutnya muncul beberapa aliran seperti Jibriyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Dari ketiga golongan tersebut, Mu'tazilah merupakan golongan yang paling berpengaruh karena didukung oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di antara pengikut Mu'tazilah terdapat seorang ulama besar bernama Abul Hasan Al-Asy'ari yang menjadi murid Al-Jubai, seorang tokoh Mu'tazilah. Akan tetapi setelah membandingkan ajaran-ajaran Mu'tazilah dengan nas-nas Al-Quran dan hadis, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berkesimpulan bahwa ajaran-ajaran Mu'tazilah telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Oleh karena itu, Imam Al-Asy'ari menyatakan keluar diri dari Mu'tazilah dan merumuskan akidah Islamiyah sesuai Al-Quran dan hadis serta ajaran yang dikembangkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in. Ajaran inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Di samping Al-Asy'ari, di Samarqandi muncul tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah bernama Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ajaran Aswaja yang dikembangkan oleh Al-Maturidi ini kemudian dikenal dengan sebutan Al-Maturidiyah. Ajaran yang dibangun oleh kedua tokoh ini dikembangkan oleh para ulama terkenal setelahnya, seperti Imam Al-Baqillani, Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, dan Imam As-Sanusi. Sampai sekarang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau yang disingkat dengan Aswaja ini diikuti oleh sebagian besar umat Islam, termasuk umat Islam Indonesia. Itulah sebabnya golongan Ahlussunnah wal Jamaah disebut sebagai As-Sawad Al-A'dham atau As-Sawadul A'dham, atau dibilang kelompok terbesar umat Islam. Ini teman-teman ya, terima kasih. Ini bab ini bab di awal. Setelah ini ada bab 2 sudah saya baca kemarin. Bab 2-nya ini sudah saya baca. Terima kasih. Inilah Aswaja teman-teman. Orang-orang yang betul-betul Ahlussunnah wal Jamaah akan mengikuti Aswaja ini ya. Terima kasih. Semoga manfaat semua kepada semua teman-teman yang mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.